Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan mencari tahu daripada komponen-komponen CPU, ya. Di dalam CPU itu memiliki komponen-komponen yang perlu ada di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, kadang untuk pemula itu harus mengetahui apa saja nama-nama daripada komponen tersebut, sehingga dari CPU itu bisa menjalankan semaksimal mungkin, ya. Maka kita akan mencari tahu dulu apa saja komponen-komponen yang perlu di dalam CPU tersebut. Kita akan jelaskan satu persatu. Ya, yang pertama itu adalah kita temukan yang paling atas. Ini namanya power supply, yang menyuplai daya hingga bisa mengalirkan daya untuk CPU tersebut. Contohnya itu seperti apa ya? Mengalirkan listrik agar CPU tersebut bisa hidup. Nah, ini bahasanya agak ya untuk pemula saja, sehingga kita bisa mengetahui secara globalnya saja ya. Untuk ini namanya power supply, sehingga power supply ini bisa diaktifkan dengan menyambungkan colokan namanya ya. Saya tidak tahu colokan. Kemudian setelah itu, ini yang ada lampu-lampunya ini namanya fan, yang berfungsi untuk mendinginkan heatsinknya yang di dalam ini. Nah, di dalam heatsink ini ada namanya prosesor. Nah, di dalam komponen CPU ini ada yang namanya motherboard. Motherboard tersebut ini mencangkup atau menjadikan komponen-komponen yang lain tersebut menyatu dari dirinya. Salah satunya adalah prosesor. Nah, di dalam komponen prosesor tersebut adalah paling pentingnya yang ada di dalam CPU, sehingga bisa menjalankan secara lancar pengaplikasian dan menjalankan software dan hardware-nya. Hardware tidak perlu ya, software. Kemudian ini namanya VGA. Nah, VGA sebenarnya dalam bawaan itu sudah ada VGA, cuman biasanya ditambah lagi dengan VGA tambahan. Fungsinya untuk menjernihkan display untuk gamer-gamer agar kualitas gambarnya lebih bagus. Kemudian ada namanya RAM atau singkatan dari Random Access Memory. Gunanya untuk menopang daripada kinerja aplikasi. Semakin besar RAM-nya itu, maka semakin bagus untuk menjalankan daripada prosesor. Nah, ya, prosesor. Kaitannya dengan RAM. Kemudian setelah itu ada namanya hard disk. Hard disk ini digunakan untuk menyimpan data yang ada di dalam CPU ini, ya. Kalau dalam HP itu ada namanya ROM, kalau di CPU itu hard disk namanya. Nah, mungkin itu saja bagian-bagian yang penting di dalam CPU tersebut, sehingga bisa dijalankan dengan normal. Nah, kalau masalah tambahan-tambahan yang lain untuk menopang kinerjanya lebih bagus, nah itu mungkin ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, tapi kita di sini hanya menjelaskan bagian-bagian yang sekiranya bisa untuk dijalankan secara normal, ya. Nah, mungkin itu saja tutorial untuk penjelasan bagi pemula. Muskilah yang sering terjadi. Muskilah yang sering terjadi misalnya mati. Itu Biasanya kalau komputer itu tidak mau hidup, layarnya hitam, tapi nyala CPU-nya. Ketika masuk di monitor tidak mau nyala, tidak tampak. Maka biasanya permasalahannya itu terdapat pada RAM-nya. Biasanya kita bersihkan RAM-nya, kemudian dipasang lagi. Nah, kalau sudah dipasang, biasanya mau hidup. Tapi ada permasalahan lagi ketika masuk Windows. Ketika Windows terus tapi tidak mau masuk ke dalamnya, layarnya Windows terus. Nah, maka biasanya permasalahannya ada dalam harddisknya. Seperti itu.
Untuk permasalahan-permasalahan lain seperti ya lemot apa yang itu seperti yang lainnya, itu biasanya terkadang pada RAM-nya juga terlalu kecil atau prosesornya prosesor yang jadul ya, seperti itu. Untuk mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.